Halo, Aulia di sini mempersembahkan video pembelajaran mengenai pengangguran. Menganggur, kenapa itu bisa terjadi ya? Yuk kita cari tahu sama-sama. Pengangguran itu apa sih? Menurut Badan Pusat Statistika, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, penduduk yang tidak bekerja tetapi mempersiapkan suatu usaha baru, penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Lalu, mengapa pengangguran itu bisa terjadi? Pengangguran terjadi karena yang pertama, kurangnya kesempatan kerja yang ada. Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja mengakibatkan tidak semua angkatan kerja dapat diserap oleh lapangan kerja. Akhirnya timbullah pengangguran. Yang kedua, seseorang tidak mau bekerja. Yang ketiga, adanya ketidakcocokan antara lowongan kerja yang ada dengan latar belakang pendidikan. Yang keempat, ketika perekonomian suatu negara lesu mengakibatkan banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK dan membuat pekerja kehilangan pekerjaannya. Lalu, bagaimana pengangguran di Indonesia sekarang ini? 2020, penuh dengan rencana dan harapan, sampai pada pandemi COVID-19 datang mengguncang kehidupan kita. Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. COVID-19 tidak hanya menimbulkan permasalahan di sektor kesehatan saja, tetapi di sektor perekonomian juga ikut terdampak. Di sektor makro terdapat berbagai permasalahan, salah satunya pengangguran. Dampak COVID-19 terhadap ketenagakerjaan yaitu menurunnya penduduk usia kerja dari periode Agustus 2020 hingga Februari 2021 sebesar 10,2 juta orang atau 4,98%. Komponen dampak COVID-19 terhadap penduduk usia kerja meliputi yang pertama, pengangguran karena COVID-19, yang kedua, bukan angkatan kerja karena COVID-19, yang ketiga, sementara tidak bekerja karena COVID-19, dan yang terakhir, bekerja dengan pengurangan jam kerja atau shorter hour karena COVID-19. Menurut Badan Pusat Statistika, tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Indonesia mencapai 6,26% pada Februari 2021. TPT tersebut naik 1,32% poin dibandingkan Februari 2020 yang sebesar 4,94%. Namun, angkanya turun 0,81% poin ketimbang Agustus 2020 yang sebesar 7,07%. Tingkat pengangguran terbuka menurut jenis kelamin periode Februari 2020 hingga Februari 2021 menunjukkan TPT perempuan mengalami penurunan lebih tinggi daripada laki-laki. Yang selanjutnya, tingkat pengangguran terbuka menurut daerah tempat tinggal periode Februari 2020 hingga Februari 2021 menunjukkan TPT perkotaan mengalami penurunan lebih tinggi daripada TPT perdesaan. Wah, tinggi juga ya tingkat pengangguran selama pandemi. Lalu, ada nggak sih upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran selama pandemi? Pemerintah, sejak pandemi COVID-19 telah melakukan upaya-upaya mitigasi risiko dampak pandemi COVID-19 di bidang ketenagakerjaan. Yang pertama, Kementerian Ketenagakerjaan melakukan pelatihan berbasis kompetensi dengan mengoptimalkan BLK, Balai Latihan Kerja di bawah Kemnaker. Pelatihan ini tetap dilakukan dengan melalui model blended training maupun full secara luring atau luar jaringan dengan protokol kesehatan. Yang kedua, Kemnaker juga memiliki program perluasan kesempatan kerja melalui kegiatan penciptaan wirausahaan baru, inkubasi bisnis, dan padat karya. Bahkan, 3 kegiatan tersebut memperoleh anggaran tambah jaringan pengaman sosial mengingat situasi saat ini lapangan kerja baru relatif terbatas dibandingkan kondisi normal. Yang ketiga, Kemnaker memprakarsai terbitnya Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 49 Tahun 2020 terkait keringanan pembayaran iuran jam sostek selama pandemi COVID-19. Adanya relaksasi tersebut diharapkan dapat mengurangi tekanan yang dialami perusahaan sehingga tidak sampai melakukan PHK sehingga berakibat pada semakin meningkatnya pengangguran. Yang keempat, Kemnaker memperoleh mandat untuk menyalurkan bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah bagi pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan memiliki gaji di bawah 5 juta rupiah.
Yang terakhir, Kemnaker telah memiliki layanan informasi pasar kerja atau yang disebut Karir Hub yang terintegrasi dalam satu ekosistem Sistem Informasi Ketenagakerjaan atau Sisnaker. Nah, itu tadi mitigasi risiko dampak pandemi COVID-19 yang telah dilakukan pemerintah selama pandemi COVID-19 untuk mengurangi tingkat pengangguran. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pengangguran dan tingkatnya selama pandemi COVID-19. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya ya.